Kalau kita tidak pahami akar dari kebohongan tersebut, kita bisa keliru untuk menilai karakter anak, dan justru malah membuat luka anak tersebut semakin dalam. Faktor-faktor penyebab anak bisa berbohong itu ada apa aja sih? Kenapa sih anak itu tuh bisa berbohong? Sehingga dia muncul pikiran jika itu dia berkata jujur sama dengan artinya berbahaya. Anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Yang dia butuhkan adalah rasa aman, rasa diperhatikan, dan juga cinta dari orang tua tersebut. Kenapa sih topik ini itu penting banget untuk dibahas? Halo sahabat bening, pernah nggak sih kamu mendapati kalau anakmu itu sedang berbohong dan kamu itu rasanya langsung pengen marah, kecewa, dan juga panik? Di momen seperti itu, orang tua spontan berpikir, apa anakku tuh udah mulai nakal ya? Padahal gimana kalau sebenarnya anakmu itu cuma takut, bukan nakal? Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi membuka pandangan baru. Kenapa sih anak itu tuh bisa berbohong? Kenapa sih topik ini itu penting banget untuk dibahas? Kita semua tentunya ingin anak itu kan bisa tumbuh dengan jujur. Tapi jujur itu bukan hanya sekedar perintah, tapi kejujuran itu lahirnya dari rasa aman si anak tersebut. Saat anak tidak merasa aman, dia menggunakan kebohongan untuk menjadi tamengnya. Kita membahas ini karena banyak orang tua yang sebenarnya niatnya itu baik, tapi justru itu malah membuat luka untuk anak tersebut. Di saat anak takut, yang muncul itu bukanlah keterbukaan, tetapi kebohongan. Kalau kita tidak pahami akar dari kebohongan tersebut, kita bisa keliru untuk menilai karakter anak, dan justru malah membuat luka anak tersebut semakin dalam. Sekarang, apa sih berbohong pada anak itu? Berbohong kepada anak tidak hanya tentang manipulatif. Anak-anak, terutama di usia 7 tahun, masih berada pada fase masa kognitif di mana mereka belum tahu tentang konsekuensi dari sebuah kebohongan. Jadi, imajinasi itu dan kenyataan bertolak belakang. Sebagai contoh, misalnya dia bilang, aku nggak makan coklat. Ternyata di pipinya itu ada bekas coklat. Nah, itu kan dia sudah melakukan tindakan berbohong untuk melindungi dirinya dan karena ketidaktahuannya. Anak juga berbohong karena dia meniru orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya sendiri. Mereka menyerap apa yang dilihatnya. Misalnya, orang dewasa berkata tidak sesuai dengan kenyataannya. Anak tersebut merekam kejadian tersebut dan mulai memahami tentang kebohongan. Di sisi lain, anak juga berbohong karena tidak tahu cara mengutarakan perasaannya, sehingga itu berujung menjadi pelarian. Faktor-faktor penyebab anak bisa berbohong itu ada apa aja sih? Yang pertama, takut dimarahi. Jadi, anak itu mungkin dia pernah ketika berkata jujur, ternyata malah dimarahi sama orang tuanya atau orang dewasa. Sehingga dia muncul pikiran jika itu dia berkata jujur sama dengan artinya berbahaya. Yang kedua, menghindari hukuman. Anak cenderung berbohong agar dia bisa merasa aman, tidak mendapatkan hukuman dari orang tuanya. Yang ketiga, ingin membuat orang tuanya bangga. Jadi misalnya sebagai contoh, mah ini aku ulangannya dapat 80, padahal misalnya aslinya nilainya 40. Jadi itu kebohongan untuk membanggakan orang tuanya. Yang keempat, meniru di lingkungan sekitarnya. Jadi dia melihat dan juga belajar dari apa yang ada di sekitarnya. Misalnya orang tuanya lagi masak, ada tamu, nah bilang, mama lagi masak nih, jadi nggak ada di rumah. Nah itu kan sebuah kebohongan-kebohongan kecil seperti itu. Yang kelima, belum bisa mengungkapkan emosi. Jadi anak ini berbohong itu karena dia tidak bisa mengungkapkan misalnya rasa kecewa, rasa sedih, dan berujung dia berbohong. Selanjutnya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Seorang anak tidak selalu memahami alasan mereka melakukan sesuatu secara sadar. Seringkali pola berbohong ini dilakukan untuk mereka bisa bertahan. Misalnya setiap kali
anak berkata jujur, mereka itu takut malah dibandingkan, malah dimarahi, dan itu yang membuat mereka memilih diam atau bahkan berbohong. Jadi itu merupakan cara mereka bisa bertahan agar dia tidak melukai dirinya sendiri. Ketika pola tersebut berulang-ulang terjadi, dia berbohong untuk melindungi dan untuk bertahan, akhirnya pola tersebut tersimpan di pikiran bawah sadar si anak tersebut. Anak belajar bahwa jujur itu tidak aman, sehingga dia menyusun cerita dan juga bagaimana dia bisa melindungi dirinya sendiri. Lalu jenis kebohongan dan beberapa contohnya. Yang pertama, kebohongan untuk melindungi diri sendiri. Misalnya dia nyenggol di dapur, nyenggol gelas, prang gitu kan, pecah tuh. Nah, dia bilangnya, aku nggak sengaja kok, padahal mungkin memang dia sebenarnya teledor, tangannya kegeser atau apa, dan dia tidak mengakui untuk melindungi dirinya sendiri. Lalu kebohongan karena ingin dipuji. Contohnya itu kamar kita tuh bersih, terus teman kita main gitu kan, berkunjung ke kamar kita lagi, terus dia bilang ini aku yang bersihin kamarnya, padahal kan ibunya gitu yang beresin ya. Nah, itu dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, kebohongan karena bingung, nggak tahu itu bukan aku nggak tahu siapa, jadi mereka itu belum bisa menjelaskan. Yang keempat, kebohongan karena meniru. Jadi dia meniru apa sih kebohongan yang dia lihat di lingkungan sekitarnya. Contohnya di rumahnya sendiri, dia melihat misalnya ada ayahnya di rumah sedang tidur, lalu ada tamu tuh datang, tok, assalamualaikum, bapak Junaininya ada nggak? Nah, lalu si anak itu dikasih tahu sama ibunya, bilang aja nak, ayahnya lagi gak di rumah. Nah, itu salah satu kebohongan yang tersimpan, baik di pikiran sadar dan juga di pikiran bawah sadar. Masing-masing kebohongan itu adalah sinyal bahwa segala sesuatu itu belum selesai. Dan tugas kita sebagai orang tua itu bisa memahami, jadi nggak hanya menghukum anak tersebut ketika dia bohong, tapi kita tuh harus tahu alasannya itu seperti apa. Lalu apa sih dampak jangka panjangnya nih ketika kebohongan-kebohongan ini tuh sudah tertanam dari kecil sampai akhirnya dia tumbuh dewasa? Yang pertama, dia menjadi suka menyembunyikan perasaannya. Dia tidak bisa berani berkata jujur ya, karena tadi dia merasa tidak aman. Takut mengungkapkan kesalahan, karena kalau dia ternyata menyampaikan, mungkin di masa lalunya dia pernah dihukum atau apa, jadi sehingga itu yang membuat dia menjadi takut. Yang ketiga, menjadi manipulatif, karena dia mengambil data-data tersebut kan dari lingkungan sekitar, dan akhirnya itu memicu dia bisa menjadi orang yang sangat manipulatif. Yang terakhir, itu akan menjadi luka dan dia takut tidak diterima oleh lingkungannya jika dia berkata jujur. Dan luka seperti ini terbawa hingga dewasa. Mungkin dia nanti ketika punya pasangan jadi manipulatif, ketika menjadi karyawan sering berbohong, dan itu kan sebenarnya perilaku-perilaku tersebut adalah hasil di masa lalu tadi ketika dia masih kecil. Dia merekam semuanya dan menjadikan dia ketika dewasa menjadi orang yang suka berbohong. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Kita sebagai orang tua harus bisa membangun ruang yang aman untuk anak-anak kita. Validasi emosi anak. Jadi berikanlah respon-respon yang si anak itu merasa dia itu diterima, bukannya dimarahin, dibikin takut, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanggapi dengan tenang dan bukan menghakimi. Misalnya, daripada kita bertanya, kenapa sih kamu harus bohong? Tapi kita tanyakan, apa sih yang sebenarnya kamu rasakan sampai kamu bisa berbuat seperti itu misalnya. Tidak hanya menghakimi, kalau misalnya anak salah, dihukum. Kalau seperti itu, nantinya si anak ya akan merekam hal-hal tersebut. Yang ketiga, beri ruang untuk memperbaiki rasa takut. Di sini, walaupun ketika anak melakukan salah, kita harus bisa menerimanya tanpa si anak tersebut merasa kalau dia itu tidak dicintai lagi. Tunjukkan kejujuran diri kita sendiri. Ada istilah umum yang sering dikatakan learning by doing. Jadi kan anak itu kan belajar dari apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat. Dan ketika dia melihat orang tuanya, orang tuanya berperilaku jujur, baik dan lain sebagainya, maka si anak itu juga akan meniru perilaku tersebut. Akui kalau kita juga itu pernah berbuat salah, jangan malah ditutupi juga dengan kebohongan, karena ya anak nanti akan belajar menjadi seperti itu.
Kapan sih kita sebagai orang tua itu harus khawatir? Ya sebenarnya kebohongan itu kan sesekali itu ya termasuk proses dari belajar dan proses perkembangan si anak tersebut. Tapi kalau kejadian tersebut berulang dan dia sudah bisa merangkai cerita dan anak tersebut menjadi manipulatif, di situ kita sudah bisa merasa khawatir. Jika seperti itu, bisa dikonsultasikan ke tenaga profesional. Siapa tahu terjadi ada trauma di masa lalu yang membuat dia menjadi pandai berbohong, sering berbohong, atau menjadi anak yang manipulatif. Anak-anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Yang dia butuhkan adalah rasa aman, rasa diperhatikan, dan juga cinta dari orang tua tersebut. Jangan buru-buru menyalahkan. Anak berbohong bisa jadi bukan karena dia nakal, tetapi dia ingin melindungi diri dan juga dia merasa takut. Dan saat rasa ketakutan tersebut bisa diredam, bisa dikurangi, anak seiring waktu akan bisa menjadi berkata jujur. Kalau kamu merasa video ini bisa bermanfaat buat kamu atau orang-orang di sekitarmu, boleh silahkan share dan juga like dan komen. Siapa tahu ada di sini anaknya yang suka berbohong dan orang tuanya lagi khawatir. Karena bisa jadi mereka itu sedang berjuang untuk memahami anak-anaknya. Bening Psikologi, solusi kesehatan mental Anda.